Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Afidatul Karimah, nomor induk mahasiswa 932507619. Di sini saya akan membahas sedikit materi mengenal tahlil lughawi atau analisis bahasa. Yang pertama yaitu mengenal pengertian analisis. Adapun kata analisis sendiri diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu analyze, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu analusis. Analisis sendiri terdiri dari dua suku kata. Yang pertama ada ana, yang artinya kembali, dan luwein, yang artinya melepas atau mengurai. Nah, bila kata ini digabungkan, maka dapat memiliki arti menguraikan kembali. Nah, kemudian kata tersebut jika diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis. Selanjutnya, adapun secara terminologi, pengertian analisis yaitu penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya, dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi berbagai macam masalah yang akan timbul pada sistem, sehingga masalah tersebut dapat ditanggulangi, diperbaiki, atau juga dilakukan pengembangan. Selanjutnya adalah macam jenis analisis. Yang pertama atau jenis analisis yang pertama ada analisis logika. Nah, yang dinamakan dengan analisis logika yaitu analisis yang mendasarkan pada suatu prinsip tertentu serta juga berdasarkan pada logika dan juga pembelahan yang jelas antara satu dengan yang lain. Selanjutnya yang nomor 2 adalah analisis realis. Yang dinamakan dengan analisis realis yaitu analisis yang dalam melakukan proses analisisnya menggunakan urutan benda, yakni sebagai dasar pemikiran. Urutan benda tersebut didasarkan pada kesatuan atau juga sifat dasar dari benda itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada analisis deskriptif. Nah, pengertian dari analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Nah, analisis deskriptif di sini yang dimaksud dengan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitiannya yang didasarkan atas satu variabel penelitian. Selanjutnya, nomor 4 yaitu analisis korelasi. Adapun analisis korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel bahkan lebih. Dan analisis korelasi ini bersifat kuantitatif. Selanjutnya, yang kelima adalah analisis kualitatif. Adapun analisis kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Selanjutnya yaitu nomor 6, analisis kuantitatif. Adapun analisis kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dari fenomena dan hubungannya. Adapun tujuan penelitian kuantitatif adalah pengembangan dan menggunakan model yang matematis, teori, dan hipotensi yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian nomor 7 adalah analisis wacana. Analisis wacana sendiri dapat didefinisikan sebagai analisis isinya yang bersifat kualitatif dan dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis yang isi kuantitatifnya yang selama ini banyak digunakan oleh para peneliti.
Selanjutnya nomor 8 ada analisis framing. Nah, yang dinamakan dengan analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitanya suatu kelompok atau aktor atau apapun saja yang dikonstruksikan oleh media. Analisis framing sendiri memiliki dua konsep, yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis. Adapun nomor 9 yaitu analisis korelasional. Analisis korelasional adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, bahkan bisa lebih. Nah, analisis korelasional, hubungan, asosiasi dapat dikatakan pengembangan dari analisis deskriptif. Kalau penelitian deskriptif, kita mengumpulkan data dengan sebanyak-banyaknya dan tidak lupa menyusunnya dengan sistematis. Adapun jenis yang ke-10 yaitu analisis isi. Analisis isi sendiri dapat didefinisikan sebagai berhubungan dengan komunikasi atau isi dari komunikasi tersebut. Kemudian dilanjutkan jenis analisis yang ke-11 yaitu analisis kausalitas. Analisis kausalitas ini juga bersifat menemukan keterkaitan. Namun dalam jenis analisis ini lebih mengkhususkan pada pencarian informasi tentang bagaimana hubungan antara setiap tema dapat saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah contoh analisis bahasa. Berkaitan dengan contoh, di sini ada contoh berkaitan dengan fenomena masyarakat Jawa yang kesulitan dalam pengucapan Al-Fatihah. Meski mereka tahu penulisan kata tersebut, namun memang ternyata orang Jawa, terutama kalangan usia lanjut, sulit melafalkan huruf H yang berada di tengah kata, maka terbacalah kata Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah, yang mana dalam pengucapannya huruf H yang aslinya Al-Fatihah menjadi dirubah H-nya menjadi huruf Kaf menjadi Al-Fatihah. Kurang lebihnya dari itulah contoh analisis bahasa. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.